Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Wejangan para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara, bahwa pasukan ksatria Nusantara kini telah membunyikan terompet kehidupan yang menandakan bahwa Sang Kinasih kini telah siap untuk menyandang gelar, yaitu gelar Imam Mahdi Sang Ratu Adil. Alam pun tidak perlu untuk menutup-nutupi atau menyembunyikan jati diri Sang Kinasih yang sebenarnya di dalam selimut cahaya Sang Panutan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak ketika Sang Kinasih itu menampakkan jati dirinya, maka ia akan mengangkat derajat dan martabat Nusantara, serta tidak ada satupun yang bisa merendahkan harga diri bumi pertiwi ini lagi. Jika ada manusia yang merendahkan bumi pertiwi ini, maka Sang Kinasih akan menghukum adil dan bijaksana tanpa memandang ras dan agama. Sang Kinasih itu telah mencatat perjalanan kehidupannya dari mulai beliau mengetahui bahwa dirinya adalah hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Sang Kinasih mendapatkan wahyu pertama sampai terakhir dari Sang Panutan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para leluhur Nusantara, para raja-raja Nusantara, serta surat perintah dari Sang Proklamator dan Bopo. Catatan itu akan menjadi bukti untuk seluruh dunia bahwa beliau adalah hamba yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara tidak bisa untuk menahan kemunculan Sang Kinasih, sang pemimpin, itu di hadapan para rakyat Nusantara dan bumi pertiwi ini. Para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara telah menilai bahwa semua ketentuan yang telah diberikan oleh para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara telah terpenuhi. Maka dari itu para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara tidak dapat menyembunyikan jati dirinya yang telah terselimuti oleh cahaya Sang Panutan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Kinasih kini telah berkumpul bersama para ksatria Nusantara, serta para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara. Para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara telah menyiapkan bekal untuk kemunculan Sang Kinasih di hadapan para rakyat dan umat. Pada saat Sang Kinasih itu muncul di hadapan para rakyat dan umat Nusantara, maka tidak akan ada lagi tentang perebutan siapa yang terpilih dan siapa yang dipilih, serta siapa yang akan jadi pemimpin dan siapa yang akan dipimpin. Ketika Sang Kinasih muncul dari kepingitannya, maka pada saat itu muncul juga Al-Masih Ad-Dajjal. Jika Sang Kinasih dapat mewujudkan harta simpanannya, maka Al-Masih Ad-Dajjal pun dapat mewujudkannya. Apapun yang dapat diwujudkan Sang Kinasih, Al-Masih Ad-Dajjal pun dapat mewujudkannya. Pada masa itu yang disebut Ratu Kembar, jangan salah memilih mana yang asli antara Sang Kinasih dan Al-Masih Ad-Dajjal.
Cara memilih yang benar adalah berdoa dan memohon petunjuk kepada Tuhan untuk mengetahui yang mana sang kinasih. Jika manusia memilih Dajjal maka hidupannya akan sengsara dan mati terbunuh oleh alam. Seorang hamba yang telah dipilih oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sang Kinasih. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan akhlak yang lebih mulia sama seperti ketika beliau Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Namun Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk kesempurnaan dari semua ciptaan yang ada di bumi dan yang ada di langit. Tetapi Sang Kinasih ialah Imam Al-Mahdi adalah pemimpin akhir zaman. Sang Kinasih yaitu Imam Al-Mahdi adalah makhluk yang terbaik di zaman Orde Baru ini. Sebab beliau adalah ciptaan yang paling mulia di antara makhluk di bumi yang sekitar populasinya miliar manusia. Terkadang kita tidak pernah berpikir bahwa ada makhluk ciptaan Allah yang begitu sempurna dan hadir di tengah-tengah kita dan tanpa kita sadari bahwa kita telah bertemu dengan beliau. Mungkin semua manusia bertanya-tanya, mengapa kita tidak sadar bahwa diri kita ini telah bertemu dengan beliau? Alasan yang utama ialah kita telah dibutakan dan telah dikendalikan oleh nafsu dan keegoisan diri kita terhadap duniawi serta tidak terkontrol. Alasan yang kedua, mungkin saja kita kehilangan kesabaran dalam menunggu sehingga terlalu terburu-buru dalam mengejar harta duniawi, sehingga akhirnya cerita tentang Sang Kinasih Imam Al-Mahdi hanyalah sebuah cerita fiksi dan dongeng belaka, sampai pada akhirnya di hari kemudian kita tidak sadar bahwa kita telah bertemu beliau dalam bentuk yang kita tidak ketahui, namun hati menggebu-gebu bagaikan api yang tidak bisa dipadamkan. Mungkin di antara kalian telah bertemu dalam keadaan sadar atau tidak sadar, tetapi di antara kalian juga bukan hanya sedikit yang mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah cerita dan sebuah hayalan belaka serta sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.